Video kali ini saya akan membahas tentang 8 keterampilan dasar guru dalam mengajar. Jadi sebelum kita masuk pada 8 keterampilan dasar guru, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan juga secara profesional. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang keterampilan dasar guru dalam mengajar. Keterampilan pertama adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan yang dapat membuat peserta didik berpikir aktif, berani, dan mampu mengemukakan pendapat atau gagasan yang mereka miliki. Adapun tujuan dari keterampilan bertanya yang pertama yaitu mendorong keaktifan peserta didik. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Contohnya, guru bertanya, "Mengapa kita harus menghemat air?" Lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab. Jadi kita sebagai guru, kita harus memberikan ruang dan waktu untuk murid kita dalam memberikan gagasan atau ide yang mereka miliki. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik memahami materi, kemudian menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka agar mereka lebih mudah memahami dan mengurangi kesalahpahaman. Contohnya, guru menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar atau video, atau juga bisa menggunakan animasi sederhana agar pembelajaran lebih menarik. Adapun keterampilan ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru menggunakan berbagai metode, media, atau aktivitas agar pembelajaran tidak membosankan. Tujuannya yaitu pertama, untuk menarik perhatian peserta didik. Tentunya peserta didik tidak akan merasa bosan ketika ada media atau properti yang kita tampilkan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Contohnya, guru menggabungkan penjelasan, permainan edukatif, diskusi kelompok, dan kuis digital dalam satu pembelajaran. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru dalam memberikan apresiasi atau tanggapan positif terhadap usaha dan hasil belajar peserta didik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, mendorong peserta didik untuk terus berusaha dalam belajar. Contohnya, guru memberikan pujian dengan tepuk tangan atau penghargaan sederhana kepada peserta didik yang aktif dalam menjawab pertanyaan. Keterampilan yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam memulai pembelajaran dengan menarik serta mengakhirinya dengan rangkuman dan refleksi. Tujuannya yaitu menyiapkan peserta didik untuk belajar, kemudian memusatkan perhatian pada materi, dan yang terakhir, memastikan peserta didik dapat memahami materi yang telah dipelajari. Contohnya, guru membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik atau video singkat, lalu menutup dengan menyimpulkan materi dan memberikan refleksi. Keterampilan keenam adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan guru dalam membimbing peserta didik secara individu maupun dalam kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya yaitu pertama, untuk memberikan bimbingan yang lebih fokus. Yang kedua, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mengembangkan potensi setiap peserta didik.
Contohnya, guru mendampingi beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami materi, sementara kelompok lain mengerjakan tugas. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif. Tujuannya yaitu untuk menjaga ketertiban selama pembelajaran, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya, guru menetapkan aturan kelas, kemudian mengatur tempat duduk sesuai kegiatan, dan mengingatkan peserta didik dengan cara yang santun ketika suasana mulai kurang kondusif. Kemudian keterampilan yang terakhir atau keterampilan yang kedelapan adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam mengarahkan diskusi agar peserta didik dapat bekerja sama dan memecahkan masalah. Tujuannya yaitu untuk melatih kerjasama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan melatih kemampuan berkomunikasi serta menghargai pendapat orang lain. Contohnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan solusi menjaga kebersihan lingkungan, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan sederhana. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang 8 keterampilan guru dalam mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih.